Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Rabu, di Rabu yang cerah ini pada tanggal 22 Oktober pukul 1:30 ya teman-teman. Ya betul. Di sini saya akan mempraktekkan bersama teman saya. By the way, nama saya Raji. Saya Arya Ferdiansyah. Akan mempraktekkan menggunakan styrofoam tanpa harus ke lapangan. Ini hanya sebagai bayang-bayang atau contohnya ya. Yang di video ini yang akan mempraktekkan pertama, saya akan mengukur bagaimana melihat garis sejajar. Lalu yang kedua, saya akan menghitung bagaimana caranya kita mengukur suatu wilayah tetapi terhalang oleh bangunan. Betul. Dan yang ketiga, mengukur jaraknya terhalang bangunan juga, tapi cara yang kedua lebih sulit. Dan yang terakhir saya akan menghitung jarak sungai tanpa harus menyeberangi sungainya. Betul. Oke. Cekot dari Lengkap. Baik, di cara yang pertama itu teman-teman, ini saya sudah memberikan atau membuat suatu wilayah ya di suatu titik koordinat menggunakan jarum pentul. Kita sudah menggariskannya. Nanti di lapangan kita sudah mengukur ya, berarti teman-teman di lapangannya sudah mengukur. Kita mengambil titik A, B dan juga C. Nah, sudah seperti ini, kita lihat apakah sudah lurus atau sudah sejajar. Sudah sejajar berarti caranya sudah benar teman-teman, tidak ada yang rancu teman-teman ya. Oke. Itu yang pertama, kita ukur dulu nanti garisnya, terus kita sejajarkan dengan jarum pentul. Kalau di styrofoam ini anggap saja di lapangannya ya. Baik, lanjut. Bagaimana sih Bang Abbas atau Kang Raji, gimana cara mengukurnya suatu wilayah tetapi terhalang oleh yang namanya bangunan? Ini saya ambilkan contoh. Ini adalah sebuah bangunan dan kita menggunakannya dengan cara segitiga siku-siku. Kita ambil titik A, kita ambil titik B, kita ambil juga titik C. Setelah itu teman-teman kita ukur dulu ya, si jarak A dan B nya tuh berapa. A ke C dulu sorry teman-teman. Ini ada di sekitar 15 cm. Ini 15 juga pastinya, karena siku-siku berarti artinya apa? Sama, kanan kiri sama. Oke. Lanjut teman-teman, di selanjutnya maaf ya, bangunannya saya ambil dulu. Mana? Oh ini bangunannya saya simpan lagi gitu. Jadi kan ngehalangin lagi ya. Oke, udah ya, udah disimpan. Setelah itu kita ambil titik tengahnya, berarti kalau 15 berarti berapa dibagi 2? 7,5. Kita hitung di sini. Oh ini 7,5 di sini ya. Ini juga pasti sama, kita luruskan. Oh ini sama 7,5 teman-teman ya. Untuk selanjutnya kita ukur apanya sih Bang Abbas? Kita ukur jarak dari sini, yang dari setengah sampai ke jarak dari sini ya. Ke sini apa nggak tahu, pokoknya ke sini pokoknya teman-teman. Kita lurusin karena ini digarisin pakai garis bantu. Alhamdulillah, terima kasih untuk yang sebelumnya. Sudah kita titikin juga teman-teman. Cara menghitungnya seperti apa teman-teman? Cara menghitungnya seperti ini ya. Ini kan sudah ya 7,5. Kita hitung juga ini berapa? 7,5 ditambah dengan 6. Jadi berapa? 13,5. 13,5 setelah itu ditambahkan dengan yang tadi, berarti hasilnya 27 kanan dan juga kiri. Jadi jaraknya untuk kalau misalnya ada terhalang balongan 27,5. Baik, cukup tutorial dari saya. Boleh dilanjut dengan teman saya yang namanya Oki dengan cara yang kedua. Langsung aja ya teh teman-teman. Sekarang yang cara kedua, saya mau dikenali Rajib. Ini lebih sulit teman-teman, mau diperhatikan dengan seksama. Contohnya ya, ini titik A, saya bagiin. Ini titik B. Sudah itu ada bangunan yang menghalangi saya berjajar. Ini milk tea teman-teman, gede banget. Ini nih
Nah, kelihatan nggak sekarang yang buka kayak gini? Enggak ya? Ini aja dia nomornya ini. Kalau gitu, terus ada lagi titik A, titik. Tapi dinamainya itu A1 ya teman-teman. Ini A1. Kalau udah kayak gitu bisa pakai garis. Bantuin ada titik bantu di sininya gitu. Caranya itu harus sejajar ke sini dan sejajar sama ini. Jadi ya di sini aja. Ini contohnya seperti itu. Jadi dia di sofa ya. Sofa di mana? Tambahin juga titik batu di sini. Nah begini teman-teman bentuk segitiganya. Oke, kalau udah kayak gitu, sekarang tinggal kita siapkan kertas dan pulpen. Caranya teman-teman, kita ukur dulu A1-nya ini. Bentar ini. Ini A1. Kita ukur berapa panjangnya, 10 cm ya teman-teman. Terus dari sini A1 itu 10 cm. Sekarang kita hitung B2. B2 itu dari mana? B2 itu dari sini ke sini teman-teman. B2 9,5 ya. Cm. Lalu kita hitung A2. Nah, A2 itu dari sini ke sini. Kalau ini B2 bentar. Kalau dari sini ke sini tadi ini. Nah, kita itu mau hitung dari bangunan ini nih. Nah, bangunan ini ke sini berapa? Nah, rumusnya itu ya teman-teman. A1 dikali B2 dibagi A2. Saya tuliskan di sini ya. A1 dikali B2 dibagi A2. Oke, A1-nya berapa? Tadi kan 10. Terus dikali berapa? Tadi 9,5 dibagi 16. Oke, kalkulator coba Kang Arya. Pakai kalkulator aja biar cepat teman-teman. 10 sekali 9,5 oke dibagi berapa? 16. Nah, 5,9 kita bulatkan 6 aja ya teman-teman. Tapi ini tuh namanya X. Saya juga kurang mengerti teman-teman, kita X buat apa. Saya melihat tutorial dari dosen ya sebenarnya. Lalu sekarang kita cari ini ke sini. Itu A3 namanya ya. Ini ya kita cari-cari dari tadi teman-teman, A3. Sebenarnya A3 itu rumusnya gampang sekali. Yaitu B3. Nah, B3 itu dari sini. Ini B3. Tinggal kita ukur sebenarnya B3-nya berapa. Gampang sekali kok. 9 nih misalnya ya. Tambahin sini diketahui ke 3 sama 9. Terus cara A3 nyarinya tinggal pakai rumus. Rumusnya itu B3 dikali A1 dibagi B2. Gitu doang, teman-teman. B3-nya 9 dikali A1-nya 10 dibagi B2-nya 9,5. Coba Kang. Itu kalkulator. Kebetulan butuh. Mana? Iklan dulu guys, iklan. Oh, di atas ya. Tadi itu berapa? Nah, B3 nya 9 dikali 10 90 dibagi 9,5. Ya, salah, bentar. 9,5. Ya udah gitu hasilnya 9,5 juga. Tuh 9,4 bulatin aja lah gitu. 5 ya. 9,5. Jadi ini teh ya 9,5 gitu teman-teman jaraknya. Begitu aja sih kalau dari saya videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kita lanjut ke sungai. Gas. Gas. Kesini. Oke teman-teman, kita ke yang terakhir ya, yang bagian saya itu tentang mengukur
jarak sungai dari titik awal yang misalnya dari kanan sampai ke ujung sini. Nah, gimana caranya kita akan eksekusi? Nah, pertama-tama misalnya kita awali dulu titik kita yang akan kita ukur tuh di mana. Yang pertama di sini ada titik A ya. Misalnya kita mau di sini. Nah, anggap saja kita ini ada titik A. Terus ukurlah pakai penggaris. Ini kan kita tuh mau mengukur dari sini ke sini. Nah, ini tuh dari sini ke sini tuh titik C. Kenapa titik C? Karena menentukan nilai X. Ada rumusnya lah. Gitu ya. Ya. Nah, harus sejajar ya sama titik A tadi. Nah, ini C. Nah, bagaimana selanjutnya titik B sama D-nya gimana? Karya. Nah, gini. Titik Nah, kita ukur garis dulu ya titik A sama C-nya. Terus kita ke atas aja. Misalnya titik B-nya tuh mau di mana? Nah, di ujung ya, sampai ke ujung sini. Ini titik B. Gariskan saja sama titik A, harus sejajar. Terus titik D-nya. Nah, cara ngitung A, intinya cara ngitung X itu kan A nggak bisa langsung gitu karena terhalang oleh sungai. Nah, kita itu harus bikin jarak dari B ke D-nya dulu biar dari nanti kita menentukan X-nya. Jadi di sini kita buat dulu titik D sampai ujung aja. Nah, terus udah terbentuk kayak gini. Nah, gariskanlah dari titik D ke titik C kayak gini. Gini. Nah, di mana titik X-nya? Nah, di tengah-tengah ini. Pastinya. X itu apa? X itu X itu jaraknya. Rancu. Maaf, Rancu nih. Lanjut. Lanjut ya teman-teman. Nah, di sini tuh kita menghitung dulu ya, dari A ke X, terus dari X ke B, terus dari B ke D, dari AX berapa jaraknya? Tiga koma dua. Terus dari X ke B, dari X ke B, empat koma lima. Terus B ke D 6,4. Nah, dihitung dari sesuai titik ya, A ke X, X ke B, B ke D, langsung saja eksekusi perhitungannya ya. Nah, perhitungannya tuh X per AX sama dengan B ke D per X sama B. Nah, udah itulah gini, masukinlah
kata. Oke, lanjut ya teman-teman. Nah, sudah ada rumusnya kan kayak gini, kita masukin aja ya. Tadi itu x-nya tuh belum ada. Nah, masukin aja di sini. X sama dengan AX tadi 3,2. Terus sama dengan BD. Maaf, karena candi itu XB, oh ini BD. BD nya itu 6,4. Terus XB nya itu 4,5. Nah, udah gini kita hitung aja lah. X sama dengan 3,2 dikali 6,4 dibagi ini 4,5 sama dengan, kita hitung kalkulator. Tiga koma dua kali 6,4 berapa? 20,48 dibagi 4,5. X berarti sama dengan dibagi 4,5. Nah, hasilnya 4,55 meter. Jadi hasil akhir dari jarak A ke titik C itu 4,55 meter. Oke. Sekian dari saya, Refadasa. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau salah dalam mengajar. Nah, gitu aja sih teman-teman video tutorial kali ini. Sekarang hari Rabu 20 Oktober sudah jam mau jam 2. Terima kasih. See you next time di video pembelajaran selanjutnya. Jangan pernah capek untuk belajar, karena belajar buat kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bersyukur untuk hari ini. Like, share, and subscribe. Mans.